97,8 FM di Gema Nada, satu frekuensi 1000 cerita mengalun pelan menjadi teman setia di setiap suasana. Halo Sobat Gema, kembali lagi bersama gue di siaran hari ini. Semoga kalian semua sedang dalam keadaan baik ya, dimanapun kalian berada. Gimana nih puasanya di minggu terakhir bulan Ramadan? Masih kuat kan? Tapi jujur gue sedih banget sih mau ditinggal Ramadan. Dan semoga gue dan teman-teman yang mendengarkan siaran ini bisa bertemu lagi dengan Ramadan berikutnya tanpa ada yang kehilangan apapun, lengkap bersama dengan keluarga di rumah ya Sobat Gema. BTW sebelum kita ke pembahasan inti, gue pengen kasih storytelling dulu nih sedikit. Jadi ceritanya di suatu malam ada seseorang yang sedang berkendara nih sendirian. Jalanan di situ tuh nggak rame, suasananya cukup tenang, sunyi, sepi lah. Dan untuk menghilangkan rasa sepi tersebut, ia nyalain radio nih di mobilnya. Beberapa detik kemudian terdengarlah suara penyiar yang menyapa, diikuti lagu yang familiar, lalu diselingi dengan informasi ringan tentang berita atau keadaan lalu lintas. Tanpa disadari, radio itu akhirnya menemani perjalanan orang tersebut sampai ia tiba di tempat tujuan. Nah Sobat Gema, hal seperti ini mungkin dilihat sangat biasa ya. Radio ini seolah hanya menjadi suara yang menemani aktivitas sehari-hari. Tetapi jika kita pikirkan lebih jauh, sebenarnya ada nih hal yang cukup menarik. Bagaimana mungkin suara seseorang yang berada di dalam studio itu bisa didengar oleh banyak orang nih di tempat yang berbeda pada waktu yang bersamaan. Nah Sobat Gema, di balik sebuah siaran radio yang kita dengarkan setiap hari, ternyata terdapat sistem komunikasi yang cukup kompleks loh. Karena radio ini bukan hanya sekedar media hiburan, tetapi juga merupakan media komunikasi massal loh Sobat Gema, yang memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat luas. Pada siaran kali ini, kita bakal ngebahas lebih jauh mengenai radio sebagai media komunikasi massa. Mulai dari pengertian siaran radio, konsep dan prinsip penyiaran radio, sejarah perkembangan radio, hingga bagaimana radio dapat mempengaruhi masyarakat. Sobat Gema, pertama-tama kita bakal ngebahas terlebih dahulu nih mengenai pengertian siaran radio. Secara terminologis, siaran radio merupakan proses penyebarluasan pesan berupa suara secara serentak kepada masyarakat luas melalui gelombang elektromagnetik. Pesan tersebut disampaikan kepada khalayak yang beragam dan berada di berbagai tempat. Artinya, ketika seorang penyiar berbicara di studio radio, pesan yang disampaikan itu tidak hanya didengar oleh satu orang saja nih Sobat Gema, tetapi bisa didengar oleh banyak orang secara bersamaan di berbagai tempat. Nah, selain itu, siaran radio juga memiliki beberapa karakteristik nih yang membedakannya dari media-media massa lainnya. Yang pertama itu ada auditif. Artinya radio itu hanya mengandalkan suara sebagai media penyampaian pesan. Jadi kalau radio itu nggak bisa nih menampilkan visual, hanya audio. Nah yang kedua itu ada transitory, yaitu pesan yang disampaikan hanya lewat sekali dan tidak bisa diulang seperti membaca tulisan. Jadi ketika Sobat Gema lagi ngedengar radio, itu tuh nggak bisa diulang lagi. Masa iya Sobat Gema minta tolong ke penyiarnya, Mbak ulang lagi dong tadi ngomong apa? Gak bisa Sobat Gema, karena hanya sekali nih lewatnya. Nah yang ketiga itu ada imediasi, yaitu radio mampu menyampaikan informasi dengan cepat kepada pendengar nih Sobat Gema. Dan yang terakhir adalah sifatnya yang personal, karena penyiar itu seringkali terus seperti berbicara langsung nih dengan pendengarnya, kayak gitu. Nah di dalam dunia penyiaran radio itu juga terdapat konsep teknis yang menjelaskan bagaimana suara dapat diproses hingga akhirnya sampai kepada pendengar nih Sobat Gema. Secara teknis ya, penyiaran radio ini tuh melibatkan proses transformasi energi yang berkelanjutan yang terdiri dari beberapa tahapan. Nah yang pertama itu ada transduksi. Tahu nggak nih transduksi itu apa? Yaitu proses mengubah suara menjadi sinyal listrik melalui mikrofon. Nah yang kedua ada processing, yaitu proses pengolahan sinyal suara agar kualitasnya menjadi lebih baik nih sebelum dipancarkan. Yang ketiga ada modulasi, yaitu proses menggabungkan sinyal suara dengan gelombang pembawa agar dapat dikirim melalui udara. Dan yang terakhir ada radiasi,
yaitu proses memancarkan sinyal tersebut melalui antena pemancar sehingga dapat diterima oleh radio milik pendengar gitu. Nah, selain konsep teknis, setiap 1 jam nih siaran dibagi menjadi beberapa segmen nih yang telah direncanakan secara detail. Jadi radio itu juga memiliki konsep program yang dikenal dengan istilah hot clock atau radio wheel. Misalnya, kapan waktu untuk memutar lagu, kapan penyiar berbicara, kapan iklan diputar, dan kapan identitas radio mulai muncul. Nah, hal ini dilakukan agar siaran radio tetap terstruktur dan berjalan dengan baik, kayak gitu. Nah, sebelumnya Sobat Gema tahu gak sih sejarah radio di dunia dan di Indonesia? Nih, jadi ketika kita melihat sejarah perkembangan radio ya, itu tuh gak terjadi secara tiba-tiba aja gitu, langsung blok ada radio kan gak mungkin ya. Nah, awalnya radio itu berasal dari penelitian tentang gelombang elektromagnetik yang dilakukan oleh beberapa ilmuwan penting nih, seperti James Clerk Maxwell, Henry Reinhardt, dan Guglielmo Marconi. Kemudian pada tahun 1906, Sobat Gema udah pada lahir belum tuh tahun segitu, seorang ilmuwan bernama Reginald Fessenden berhasil melakukan siaran radio pertama di dunia. Nah, dalam siaran tersebut ia menyiarkan suara manusia dan musik nih yang dapat didengar oleh kapal-kapal di laut tuh. Jadi ketika kita di laut itu kita ngedengerin radio tuh pada tahun 1906. Nah, peristiwa ini menjadi awal mula penggunaan radio sebagai media penyampaian suara kepada masyarakat. Nah, perkembangan radionya juga terjadi loh di Indonesia. Radio itu pertama kali hadir di Indonesia pada tahun 1925 ketika sebuah stasiun radio didirikan di Batavia yang sekarang dikenal sebagai Jakarta atau Jakarta. Orang Jaksel menyebutnya Jakarta ya. Setahun stasiun radio tersebut bernama Bataviase Radio Vereniging yang pada awalnya didirikan oleh masyarakat Belanda di Hindia Belanda. Nah, pada masa kolonial kemudian muncul nih beberapa stasiun radio lainnya seperti Nirom, Foro, dan Mafro. Namun pada masa itu radio ini tuh lebih banyak digunakan sebagai media komunikasi dan penyebaran informasi oleh pemerintah kolonial. Nah, lalu situasi berubah nih ketika Indonesia memasuki masa perjuangan kemerdekaan. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, radio ini memiliki peran yang sangat penting dalam menyebarkan berita kemerdekaan kepada masyarakat di berbagai daerah. Nah, untuk mendukung penyebaran informasi tersebut, kemudian didirikanlah nih Radio Republik Indonesia atau RRI pada tanggal 11 September 1945. Sejak saat itu, radio menjadi salah satu media komunikasi nasional yang penting bagi masyarakat Indonesia. Bahkan hingga saat ini, tanggal 11 September itu diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Tuh Sobat Gema, banyak banget kan ilmu yang tadi udah gue sampein, tapi masih ada lagi nih sejarah radio nih di Indonesia yang masih Sobat Gema harus dengar nih, biar Sobat Gema tahu nih sejarah radio. Nah, setelah masa kemerdekaan ya, radio ini tuh di Indonesia terus berkembang nih pada periode 1950 hingga 1970. Nah, di sini radio itu menjadi salah satu media utama bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi dan hiburan. Nah, kemudian pada era 1980 hingga 1990 mulai bermunculan nih banyak radio swasta dengan berbagai format program seperti program musik, talk show, berita, hingga program interaktif dengan pendengar gitu. Nah, kemudian memasuki era tahun 2000 hingga sekarang, radio juga ikut beradaptasi nih dengan perkembangan teknologi digital. Saat ini banyak nih stasiun radio yang tidak hanya melakukan siaran melalui frekuensi udara, tapi juga melalui internet streaming, sehingga siarannya dapat didengarkan oleh pendengar dari berbagai daerah, bahkan dari luar negeri. Nah, hal ini menunjukkan bahwa walaupun teknologi media terus berkembang, radio tetap mampu bertahan dan beradaptasi dengan zaman. Nah, Sobat Gema, radio juga termasuk dalam media komunikasi massa, kan tadi udah gue jelasin tuh. Komunikasi massa sendiri itu merupakan proses penyampaian pesan melalui media kepada masyarakat lo secara serentak. Nah, menurut ahli komunikasi Onong Usjana Effendi, komunikasi massa memiliki tujuan untuk memberikan informasi, pendidikan, dan hiburan kepada masyarakat. Dalam komunikasi massa terdapat beberapa karakteristik nih. Misalnya, ada komunikator, biasanya berupa lembaga media, pesan yang disampaikan bersifat umum nih.
khalayak yang menerimanya berasal dari latar belakang yang beragam, serta komunikasi yang terjadi itu cenderung satu arah. Walaupun demikian, media massa seperti radio tetap memiliki pengaruh besar nih terhadap masyarakat karena pesan yang disampaikan dapat menjangkau banyak orang sekaligus Sobat Gema. Tapi selain sebagai media informasi ya, radio ini juga pernah loh digunakan sebagai alat propaganda. Nah tuh, jadi sebelumnya nih Sobat Gema tahu gak sih propaganda itu apa? Propaganda sendiri merupakan upaya yang dilakukan secara terencana untuk mempengaruhi opini, sikap atau tindakan masyarakat melalui penyebaran informasi tertentu. Dalam sejarah dunia, radio pernah digunakan sebagai alat propaganda pada masa Perang Dunia. Misalnya pemerintah Jerman pada masa Adolf Hitler menggunakan radio untuk menyebarkan propaganda politik kepada masyarakat. Nah, negara lain seperti Inggris dan Amerika Serikat juga memanfaatkan radio nih untuk alat propaganda, untuk menyampaikan informasi perang nih kepada masyarakat. Di Indonesia sendiri juga terjadi pada masa pendudukan Jepang. Seluruh selain radio itu berada di bawah pengawasan pemerintah Jepang dan digunakan untuk menyebarkan propaganda kepada masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa radio memiliki kekuatan besar nih dalam mempengaruhi opini publik. Nah, Sobat Gema, dari pembahasan yang telah kita bahas nih bersama hari ini, kita dapat melihat bahwa radio ini bukan hanya sekedar media hiburan ya Sobat Gema, tapi juga banyak nih fungsi-fungsi radio. Di balik suara yang kita dengarkan di radio, terdapat sistem komunikasi yang kompleks, sejarah panjang, serta peran besar nih dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Karena radio juga telah menjadi bagian penting nih dari perkembangan komunikasi massa yang mampu menjangkau banyak orang dalam waktu yang bersamaan. Walaupun saat ini teknologi komunikasi terus berkembang, radio tetap memiliki tempat tersendiri karena kesederhanaannya, kedekatannya dengan pendengar, dan kemampuannya menyampaikan informasi secara cepat. Semoga pembahasan pada siaran kali ini dapat menambah wawasan kita semua nih mengenai radio sebagai media komunikasi massa. Akhir kata gue sebagai penyiar pamit undur diri. Terima kasih telah mendengarkan atau meluangkan waktunya untuk menonton siaran hari ini. Sampai jumpa di siaran berikutnya. Selamat melanjutkan aktivitas dan salam hangat untuk kalian semua. Bye-bye.